Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Anggota magang Fang Yuan. Anggota magang Aula Penegak Hukum. Fang Yuan menyapa patriark dan para penatua. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada para petinggi sekte pedang bintang tersebut. Para penatua terkejut melihat yang melepas aura ranah Chaos Ancient God tersebut ternyata adalah Fang Yuan, murid penatua Ling Tao. Selamat penatua Ling. Anda memiliki murid yang hebat walaupun salah satu murid hebatmu telah menghilang. Kata penatua Bing Yun teringat pada Bai Yun Fei, yang pernah menjadi murid terkuat sekte pedang bintang sebelum posisinya diambil alih oleh Fang Yuan. Hahaha. Terima kasih penatua Bing. Sebenarnya aku hanya memberikan sedikit nasihat saja untuknya dan bakatnya memang tinggi, sehingga mudah baginya melakukan terobosan ke ranah Chaos Ancient God. Sahut penatua Ling Tao dengan senyum cerah. Posisi apa yang akan kita berikan pada Fang Yuan? Karena sekarang secara otomatis ia tidak lagi murid pelataran dalam, kata Patriark Zhang Shaoxing. Para penatua juga merasa bingung untuk memberikan jabatan yang cocok untuknya, karena tidak mungkin menjadikan Fang Yuan sebagai diaken pelataran luar sebab usianya terlalu muda. Bagaimana kalau menjadi anggota Aula Penegak Hukum saja? Usul penatua Ling Tao. Zhang Shaoxing berpikir sejenak. Sementara para penatua merasa posisi itu memang sangat bagus, karena dia tidak akan terlalu terikat dengan urusan internal sekte pedang bintang, sehingga dia bisa fokus memperkuat pondasi ranah Chaos Ancient God-nya dan mungkin melakukan terobosan lagi ke ranah Absolute God dalam waktu dekat. Baiklah, aku setuju dengan usul penatua Ling. Bagaimana dengan yang lain? Zhang Shaoxing menatap para penatua yang hanya mengangguk pelan tanda setuju dengan pendapatnya. Kalau tidak ada yang menolak, maka mulai saat ini Fang Yuan akan menjadi anggota magang di Aula Penegak Hukum Sekte Pedang Bintang. Fang Yuan tersenyum mendengarnya dan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih Patriark Zhang, sahutnya. Setelah resmi menjadi anggota Aula Penegak Hukum, Fang Yuan kini tinggal di Paviliun Bintang dan tidak berbaur lagi dengan murid-murid sekte pedang bintang lainnya. Namun, sesekali ia mengunjungi Leng Luo yang awalnya menjadi ketua sementara tetapi secara otomatis menjadi ketua baru yang resmi, karena Fang Yuan bukan lagi murid pelataran dalam sekte pedang bintang. Untuk menghindari tekanan dari kelompok lain, kelompok Phoenix menetapkan Fang Yuan sebagai diaken pembimbing mereka dan langkah tersebut ternyata sangat ampuh karena sejauh ini tak ada yang mengusik kelompok Phoenix. 1 tahun pun berlalu. Fang Yuan belum mendengar kabar dari Xiao Yue karena penatua di Sekte Lotus Surgawi juga tidak mengetahui kemana matriark mereka pergi. Hal ini membuatnya sedikit frustasi dan ia takut klan Xiao dari benua tengah mungkin telah mendapatkan Xiao Yue. Sulit sekali mencari celah ke ranah Absolute God, gumamnya berhenti berkultivasi. Poin prestasinya sudah habis, begitu juga dengan sumber daya yang ia miliki sehingga ia tidak bisa lagi membuat pil immortal. Sepertinya aku harus menjalankan misi pertama sebagai anggota Aula Penegak Hukum, katanya lagi berjalan ke Aula Penegak Hukum. Sesampainya di sana, Fang Yuan disambut oleh diaken wanita cantik dengan senyum menggoda. Ada yang bisa aku bantu adik kecilku?
Tanya diaken wanita itu mengabaikan seorang diaken laki-laki yang ingin meminta misi padanya. Diaken laki-laki itu mengerutkan keningnya dan menoleh ke belakang. Inikah Fang Yuan yang dikabarkan jenius muda paling berbakat dalam sejarah sekte pedang bintang kita? Katanya dengan tatapan sinis. Senior terlalu memujiku, hehehe. Aku hanya beruntung saja mencapai ranah Chaos Ancient God di usia muda. Sahut Fang Yuan tersenyum cerah, tidak tersinggung dengan sindiran diaken laki-laki itu. Hei kau Chu Fei. Kenapa kamu berkata sinis begitu pada junior tampan ini? Sela diaken wanita cantik terkejut mendengar sindiran dari Chu Fei. Aku tak mau melayanimu. Pergi ke diaken Dong Yu saja bila kamu ingin mengambil misi. Kamu tidak bisa begini Nona Ruyan. Aku bisa mengadukanmu pada Penatua Ling Tao. Sahut Chu Fei marah mendengar seruannya. Fang Yuan tersenyum masam. Kenapa ketampanannya bisa menjadi malapetaka begini? Padahal ia datang dengan baik-baik untuk mengambil sebuah misi saja, bukan untuk menambah musuh lagi. Episode sebelumnya. Selamat datang kembali. Episode berikutnya. Misi pertama sebagai anggota magang Aula Penegak Hukum. Lebih baik layani senior Chu lebih dulu barulah melayani junior ini. Seru Fang Yuan berusaha meredakan ketegangan di Aula Penegak Hukum. Kalau junior tampan mengatakan seperti itu, maka dengan berat hati aku akan melakukannya. Sahut diaken Ruyan cemberut melayani Chu Fei yang berwajah masam. Beberapa saat kemudian Chu Fei meninggalkan Aula Penegak Hukum sembari menatap tajam pada Fang Yuan. Misi apa yang kamu inginkan junior tampan? Suasana hati diaken Ruyan kembali cerah setelah Chu Fei pergi. Fang Yuan sempat mendengar kalau Chu Fei mengambil misi menyelidiki siapa dalang yang menyebabkan Kekaisaran Qing tewas diracuni, sehingga membuatnya terkejut karena dalang yang akan diselidiki oleh Chu Fei sebenarnya dirinya. Apa saja senior Ruyan? Sahut Fang Yuan. Sepertinya senior Chu Fei mengambil misi yang sangat sulit. Ya. Selidiknya apakah Xing Xin berhasil kabur atau telah tertangkap? Benar sekali. Sahut diaken Ruyan sembari membolak-balikan buku tebal mencari misi yang cocok untuk pemula. Aku yakin dia tidak akan sanggup menemukan pelakunya. Karena orang yang menaruh racun pada minuman kaisar telah tewas dan tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Kecuali ia dapat mencari alkemis yang membuat pil racun itu, maka kemungkinan ia bisa mencari siapa pembeli racun tersebut. Namun, masalahnya pil racun yang membunuh kaisar itu termasuk pil racun dengan bahan-bahan yang cukup langka. Sehingga hanya Grandmaster Alkemis saja yang sanggup membuatnya. Fang Yuan tersenyum cerah karena Chu Fei tak akan mungkin bisa menyelidiki siapa yang membuat pil racun tersebut. Misi apa yang akan kujalankan senior? Dia sudah tak sabar ingin meninggalkan Sekte Pedang Bintang. Pergi selidiki kenapa penguasa Phoenix tidak mengirimkan esensi Phoenix untuk sekte kita lagi. Padahal setahun sekali mereka akan mengirim beberapa botol kecil berisi esensi Phoenix dan kita akan memberikan mereka ribuan pil penyembuhan kelas surga dan ribuan pil immortal kelas surga juga sebagai barternya. Ini cukup aneh juga. Sekte kita takut mereka telah mengingkari kontrak kerjasama dan beralih bekerja sama dengan sekte lain, kata diaken Ruyan. Phoenix. Fang Yuan teringat dengan Feng Yu dan Si Hu. Apakah aku akan bertemu dengan kedua senior itu di sana? Gumamnya. Bagaimana? Apakah kamu merasa misi ini cukup sulit atau aku akan mencari misi yang lebih mudah saja? Diaken Ruyan membuyarkan lamunan Fang Yuan.
Aku akan menerima misi ini karena aku mendengar siluman Phoenix Nirwana itu sangat cantik-cantik, hehehe. Senyum nakal terpancar dari wajah Fang Yuan yang membuat dia Ken Ruyan cemberut. Karena terhadap dirinya Fang Yuan malah bersikap dingin saja. Baiklah, hati-hati saat menjalankan misi. Bawa jimat penunjuk arah ini yang akan membawamu ke Gunung Kembar wilayah kekuasaan siluman Phoenix Nirwana, kata dia Ken Ruyan. Hadiah dari misi ini adalah 100.000 poin prestasi dan bila kamu gagal menjalankan misi maka kamu akan diberikan penalti 10.000 poin prestasi. Fang Yuan terkejut mendengar ada penalti bila gagal menjalankan misi. Yang berarti ia harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan misi ini. Seminggu kemudian Fang Yuan melintas di Danau Merah dan mendarat di Gunung Kembar, wilayah kekuasaan siluman Phoenix Nirwana. Namun, ia merasa ada yang aneh di tempat itu, karena ia tidak merasakan aura siluman dengan basis kultivasi tinggi. Bahkan ia tidak melihat keberadaan siluman Phoenix maupun rubah di sana. Mungkinkah mereka telah berimigrasi atau diserbu oleh siluman yang lebih kuat dan menjadi senior Feng Yu dan senior Sihu sebagai budak seks mereka? Oh tidak. Fang Yuan malah membayangkan kedua siluman cantik itu dipeluk oleh siluman berwajah babi dengan tubuh kera. Apa yang kupikirkan? Aku harus menjelajahi Gunung Kembar ini mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di sini. Gumamnya. Beberapa kali Fang Yuan bertemu siluman dengan basis kultivasi rendah dan ia hanya melepaskan aura pembunuh saja, sehingga para siluman tersebut lari terbirit-birit saking takutnya. Gunung Kembar yang terletak di tengah-tengah Danau Merah tersebut sangat luas sekali, sehingga butuh waktu lama menyelidiki apa yang terjadi di sana. 3 hari kemudian Fang Yuan menemukan sebuah lokasi dengan pepohonan di sana lebih rendah dari tempat lainnya. Fang Yuan memperhatikan dengan seksama dan menduga tempat itu dulunya merupakan bekas pertarungan yang sangat besar, karena mirip dengan perang yang terjadi di benua timur dulu. Sepertinya mereka diserang oleh musuh yang kuat. Gumam Fang Yuan khawatir dengan nasib Feng Yu dan Sihu. Episode sebelumnya. Anggota magang Aula Penegak Hukum. Episode berikutnya. Apa yang telah kalian singgung senior? Gumam Fang Yuan saat memasuki bekas istana milik Feng Yu, siluman Phoenix Nirwana yang merupakan penguasa di wilayah Gunung Kembar tersebut. Hanya tertinggal puing-puing bangunan yang telah diselimuti semak belukar saja di bekas istana itu dan tak ada tanda-tanda siluman yang tinggal di sana. Fang Yuan menghela nafas panjang dan berpikir misi yang sedang ia jalani ini pasti akan gagal. Misi pertamaku justru akan membayar penalti gara-gara gagal menjalankan misi. Oh tidak. Gerutunya berteriak histeris. Sis. Fang Yuan mendengar suara desisan dan menoleh ke belakang. Tiba-tiba saja perut Fang Yuan ditabrak oleh siluman Bian Selong, yang membuatnya terhempas berguling-guling sejauh 500 langkah dan merubuhkan setiap pohon yang ia tabrak. Sial. Kenapa aku tak merasakan aura keberadaan bunglon sialan itu? Umpat Fang Yuan pada siluman Bian Selong yang menghilang lagi dari pandangannya. Kemana bunglon itu lagi? Dia segera memasang kuda-kuda bela diri. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya dan tidak menemukan keberadaan siluman yang memiliki kemampuan berkamuflase tersebut. Belakang. Fang Yuan segera berbalik badan dan mengayunkan pedang matahari. Gerakan pertama jurus pedang meteor. Namun, tak ada siluman Bian Selong pada daun yang bergoyang yang diserang oleh Fang Yuan, karena ia mengira siluman Bian Selong sedang bertengger di sana.
Fang Yuan tersenyum karena dikelabui oleh siluman yang setara ranah immortal saja. Hei, bunglon sialan. Kalau kau tak mau menunjukkan batang hidungmu, maka aku akan menggunakan cara lama saja untuk memaksamu keluar. Ancamnya, sembari mengayunkan pedang matahari. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Fang Yuan yakin dengan cara ini maka bunglon itu akan mati. Walaupun ia berusaha bersembunyi atau melarikan diri karena yang ia hadapi adalah hujan jutaan pedang. Sesaat kemudian, pedang-pedang berbagai ukuran dan tingkatan tertancap di sekitar Fang Yuan. Namun, ia langsung tercengang karena ada ratusan siluman bunglon yang mati akibat terkena hujan pedang dan tak satu pun dari mereka yang berhasil selamat. Sepertinya aku telah melakukan genosida pada siluman malang ini. Sesal Fang Yuan yang sebenarnya tak ingin melukai atau membunuh siluman yang ada di sekitar gunung kembar ini. Karena mereka mungkin bawahan dari siluman Phoenix Nirwana juga. Dengan kematian semua siluman Bian Selong, maka tak ada petunjuk tersisa tentang keberadaan Feng Yu dan Si Hu. Sehingga Fang Yuan memutuskan akan pulang ke kota Changlan saja dan berharap kedua siluman itu tidak berakhir menjadi budak dari ahli bela diri kuat atau siluman jantan lainnya. Fang Yuan mengeluarkan artefak kapal terbang yang dulunya merupakan milik Xing Xin. Ranah Chaos Ancient God yang menjadi budaknya setelah Xing Xin gagal menghancurkan kota Huoshan. Hehehe. Aku jadi teringat dengan senior Chu Fei. Mungkin ia kini sedang kebingungan. Sama sepertiku karena tak ada petunjuk apapun dalam misi kami. Fang Yuan tertawa masam dan segera melompat ke atas dek kapal. Namun, tiba-tiba Fang Yuan merasakan aura siluman yang sangat kuat bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Danau Merah. Mungkinkah penguasa siluman di sekitar wilayah Gunung Kembar ini menyadari kedatanganku? Gumam Fang Yuan berspekulasi dan segera mempercepat laju artefak kapal terbang. Dia tak ingin berkonfrontasi dengan siluman yang datang dengan kecepatan tinggi tersebut. Karena merasa siluman itu mungkin setara dengan ranah Absolute God. Namun, itu belum pasti karena ia hanya menduga-duga saja dari aura yang dipancarkan oleh siluman tersebut. Episode sebelumnya. Pengumuman. Episode berikutnya. Kemunculan sosok kuat. 1 mil dari arah belakang Fang Yuan. Pria sepuh yang memiliki 2 tanduk di kepala sangat marah saat melihat mata-mata yang ia tinggalkan di bekas istana milik siluman Phoenix Nirwana telah tewas mengenaskan dengan luka bekas tusukan pedang. Manusia sialan itu. Aku harus membunuhnya. Teriak pria sepuh sembari melepaskan aura pembunuh yang sangat pekat. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Walaupun ia telah kabur sejauh 1 mil, aura pembunuh milik siluman yang telah awakening itu tetap mengenainya. Membuat dadanya terasa sesak dan merasa seperti memikul beban berat. Namun, Fang Yuan dengan mudah menghilangkan aura pembunuh itu dengan melepas aura pembunuh juga. Sehingga keberadaannya langsung diketahui oleh pria sepuh itu. Ternyata kamu melarikan diri ke sana. Gumam pria sepuh itu menoleh ke arah Fang Yuan kabur dan segera melesat dengan kecepatan tinggi. Fang Yuan tahu ia telah diikuti oleh siluman yang setara ranah Absolute God. Tetapi ia tetap tenang karena sangat yakin kemampuan kaburnya adalah yang terhebat di benua tengah ini. Tentunya ia masih memiliki kemampuan lain. Yaitu menggertak musuh sehingga nyalinya mereka menciut. 2 kemampuan hebatnya ini telah terbukti berkali-kali membuatnya lolos dari musuh yang jauh lebih kuat darinya dan menindas musuh yang lemah. 1 batang dupa pun berlalu.
Tetapi Fang Yuan masih berada di wilayah Gunung Kembar dan siluman pria sepuh itu masih dapat mempertahankan jarak 1 mil dengan Fang Yuan, membuatnya sedikit panik. Kenapa kapal terbang ini sangat lambat? Atau dia yang terlalu cepat? Gerutu Fang Yuan segera mengeluarkan busur panah roh kelas mistik dari cincin dimensinya. Aku sebenarnya tidak ahli dalam memanah, tetapi setidaknya dapat memperlambat gerakannya. Fang Yuan menarik senar busur panah dan mengalirkan ki api yang langsung membentuk sebuah anak panah. Dia kemudian memejamkan matanya dan mengalirkan energi spiritual. Kemudian mengunci posisi siluman pria sepuh itu. Gerakan pertama. Tarian Phoenix Nirwana. Anak panah ki api melesat dengan kecepatan tinggi dan berubah wujud menjadi siluet Phoenix yang dipenuhi kobaran api. Siluman pria sepuh mengerutkan keningnya saat merasakan bahaya besar muncul di depannya dan satu kedipan mata kemudian, siluet Phoenix kini hanya satu langkah lagi akan menghantamnya. Hahaha. Mencoba menangkapku. Ejek Fang Yuan. Kau seharusnya melakukan itu 1 tahun yang lalu. Katanya lagi dengan tawa terkekeh-kekeh saat melihat ledakan besar di belakangnya. Namun, di lokasi ledakan besar tersebut, sosok siluman pria sepuh keluar dari dalam kobaran api tanpa terluka sedikit pun. Tetapi ledakan api ini membuatnya harus berhenti bergerak untuk menangkis siluet Phoenix. Manusia ini membuatku semakin jengkel saja. Aku harus memakannya hidup-hidup agar ia tahu bahwa menyinggungku sama saja mencari penderitaan yang membuatnya lebih memilih mati daripada kusiksa. Keluh siluman pria sepuh itu. Dia kemudian melompat tinggi ke udara dan melanjutkan pengejaran terhadap Fang Yuan yang kini berjarak 2 mil darinya. Namun, itu masih jarak yang dekat dan ia yakin dapat segera memperpendek jarak di antara mereka. Kenapa pria sepuh selalu bertindak arogan? Gerutu Fang Yuan. Karena pria sepuh itu masih mengejarnya dan ia segera menembakkan anak panah ki api lagi ke arah belakang. Namun, kali ini dengan tembakan bertubi-tubi. Siluman pria sepuh itu kini lebih waspada dan telah belajar dari kesalahan pertamanya, sehingga ia berhasil menghindari semua tembakan anak panah ki api dari Fang Yuan. Episode sebelumnya, Siluman Bian Selong. Episode berikutnya, siluman pria sepuh bertanduk. Cepat saja dan jarak di antara mereka kini hanya tinggal 1/2 mil saja. Apa ia menggunakan artefak khusus? Gumam Fang Yuan berkeringat dingin karena belum siap berhadapan dengan ranah Absolute God. Dia kemudian mengeluarkan roh bela diri Phoenix. Bantu aku menghambat pergerakan siluman tua itu. Roh bela diri Phoenix menoleh ke arah siluman pria sepuh. Tetapi ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, "Bos, apakah kamu menyuruhku menjadi sate Phoenix?" Dia juga ketakutan saat mengetahui lawannya adalah siluman yang setara dengan ranah Absolute God. "Hei, bodoh. Kau hanya perlu menghambatnya saja agar aku bisa memperlebar jarak dengannya," sahut Fang Yuan memarahi roh bela diri Phoenix. Roh bela diri Phoenix tidak berani menyangga ucapan tuannya dan segera terbang 500 tombak dari permukaan tanah. Kemudian ia melontarkan bola-bola api ke arah siluman pria sepuh. Roh bela diri. Gumam siluman pria sepuh menengadah menatap ke arah roh bela diri Phoenix ketika bola-bola api hampir mengenai tubuhnya. Dia kemudian berhenti dan segera mengalirkan energi spiritual ke kepalan tangannya. Tinju seruduk kerbau. Puluhan siluet kepala kerbau raksasa melesat ke arah roh bela diri Phoenix yang langsung segera terbang dengan kecepatan penuh ke arah Fang Yuan.
Kenapa kau malah kabur, roh bela diri bodoh? Gerutu Fang Yuan. Padahal kini ia berhasil memperlebar jarak menjadi 2 mil dengan siluman pria sepuh. Kepala kerbaunya mengerikan. Bos, sahut roh bela diri Phoenix hinggap di artefak kapal terbang dengan wajah masam. Aku hampir dilahap kepala kerbau jelek itu. Gerutunya lagi. Hah? Kenapa tak kau makan saja kepala kerbau itu? Gerutu Fang Yuan kesal pada roh bela diri Phoenix. Karena siluman pria sepuh itu pasti akan memperpendek jarak lagi dengannya. Mereka harus segera meninggalkan wilayah Gunung Kembar secepat mungkin. Karena bila mereka berhasil lebih dulu keluar dari siluman pria sepuh itu, maka mereka dipastikan akan selamat. Sebab rotasi wilayah di benua tengah ini terjadi secara acak dan kemungkinan besar wilayah Gunung Kembar dan sekitarnya sudah berpisah. Bos, lihat itu! Seru roh bela diri Phoenix menunjuk ke arah belakang. Puluhan tinju dengan siluet kepala kerbau yang dipenuhi kobaran api sedang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah artefak kapal terbang. Fang Yuan pun menoleh ke belakang dan mengerutkan keningnya. Pantas saja serangan anak panah dariku tidak menimbulkan dampak berarti padanya. Ternyata ia juga memiliki ki api. Fang Yuan segera menggunakan gerakan kedua tapak iblis. Tarian kematian menangkis puluhan siluet kepala kerbau yang dipenuhi kobaran api tersebut. Ledakan besar kembali terjadi dan sesosok pria sepuh bertanduk melayang di atas kobaran api dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Fang Yuan menyadari dirinya tak akan bisa kabur lagi dan segera menyimpan artefak kapal terbangnya ke dalam cincin dimensi agar tidak dihancurkan oleh siluman pria sepuh. Sangat disayangkan bila artefak mahalnya itu bila rusak. Karena sangat sulit mendapatkan artefak kapal terbang dengan kondisi bagus dan besar saat ini. Kecuali melalui lelang. Itu pun harus bersaing dengan klan besar serta sekte-sekte besar lainnya juga. Ayam jago. Kamu harus berjuang mati-matian. Jangan menjadi tak berguna lagi. Tunjukkan kalau kamu adalah roh bela diri terkuat. Kata Fang Yuan dengan senyum cerah sembari menghunus pedang matahari. Roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Ukuran tubuhnya tiba-tiba saja membesar. Segera pepohonan di bawahnya menjadi layu dan terbakar. Episode sebelumnya. Kemunculan sosok kuat. Episode berikutnya. Siluman Rana Absolute God. Fang Yuan. Siluman Rana Absolute God. Fang Yuan berpura-pura bersikap tenang walaupun dalam hatinya ia sangat gugup saat ini karena akan melawan musuh yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Namun, dia juga memiliki sedikit keberuntungan karena siluman tidak memiliki roh bela diri seperti para ahli bela diri dari manusia. Sehingga pertarungan ini sama 2 melawan 1. Pedang matahari mengeluarkan kobaran api yang sangat panas setelah Fang Yuan mengalirkan ki-nya dalam jumlah besar dan dia pun langsung menghilang dari pandangan siluman pria sepuh. Kecepatan yang luar biasa. Seru pria sepuh dengan semangat sudah tak sabar ingin berduel dengan pria muda yang menurutnya cukup kuat tersebut. Dia segera mengalirkan ki apinya ke kedua tinjunya dan melompat tinggi ke arah depan sejauh 30 langkah. Boom! Tinju pria sepuh yang dipenuhi kobaran api beradu dengan bilah pedang matahari yang mengakibatkan terjadi ledakan energi spiritual yang sangat besar. Fang Yuan terhempas 10 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Rana Absolute God ternyata sangat kuat sekali. Siluman pria sepuh masih berdiri kokoh di tempatnya. Dia tersenyum mendengar pujian dari Fang Yuan dan berkata,
Kau juga manusia ranah Chaos Ancient God terkuat yang pernah kutemui. Padahal aku telah menggunakan 40% kekuatanku tetapi kamu hanya menderita luka ringan saja. Seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Baiklah. Mari kita bertarung dengan kekuatan penuh saja. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, "Hei, kau curang patua. Tetap gunakan kekuatan 40% saja." Hah, kau pikir aku bodoh ya? Wajah siluman pria sepuh mengkerut. Kalau hanya menggunakan kekuatan segitu aku akan mati di tanganmu. Gerutunya lagi. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Ternyata siluman di hadapannya ini memiliki kecerdasan seperti manusia juga dan tidak bisa dikelabui. Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan segera mengayunkan pedang matahari ke arah siluman pria sepuh. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Langit tiba-tiba bergemuruh dan langit yang biru tiba-tiba seperti dirobek oleh kekuatan besar. Kemudian pedang raksasa yang dipenuhi kobaran api meluncur dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam satu kedipan mata saja pedang raksasa seperti gunung tersebut telah menimpa siluman pria sepuh itu. Namun, dia berhasil menahan pedang raksasa itu dengan cara menangkapnya dengan kedua tangannya. Fang Yuan tentu terkejut melihatnya karena gerakan ketiga jurus pedang meteor itu adalah jurus pedang terkuatnya. Dan siluman di hadapannya tidak terluka sama sekali. Kalau pertarungan mereka berlarut-larut maka sudah jelas dia yang akan kalah. Bagaimana mungkin ranah Chaos Ancient God memiliki kekuatan sehebat ini? Siluman pria sepuh terkejut dengan teknik berpedang yang digunakan oleh Fang Yuan. Kalau aku lengah sedikit saja, maka aku pasti akan terluka parah. Gumamnya yang langsung melempar pedang raksasa ke arah Fang Yuan. Akan tetapi pedang raksasa tersebut malah lenyap begitu saja. Roh bela diri Phoenix tidak membiarkan siluman pria sepuh segera melakukan serangan balik pada tuannya. Ia segera melontarkan bola api yang sangat besar dari paruhnya. Bola api itu meluncur dengan cepat dan menghantam tubuh siluman pria sepuh, yang mengakibatkan ledakan besar. Area seluas 500 langkah hancur berkeping-keping yang meninggalkan kawah besar. Namun, sosok siluman pria sepuh melangkah dengan santai dari kobaran api. Kenapa dia tidak menjadi sate kerbau saja? Itu pasti enak dan dipenuhi energi spiritual yang bagus untuk kultivasi Bos Fang. Seru roh bela diri Phoenix segera melepaskan puluhan pedang api lagi ke arah siluman pria sepuh agar Fang Yuan dapat menganalisa kelemahannya. Episode sebelumnya, siluman pria sepuh bertanduk. Episode berikutnya, Fang Yuan mencoba kabur dari siluman Moong. Damai saja patua. Aku akan memberikan kompensasi beberapa pil penyembuhan kelas surga karena sebenarnya aku tak sengaja membunuh para bunglon itu. Fang Yuan berusaha bernegosiasi dengan siluman pria sepuh. Cih, kau kira aku mudah disogok? Hanya nyawamulah satu-satunya kompensasi atas kematian anak buahku. Sahut siluman pria sepuh sembari bertransformasi ke bentuk siluman. Fang Yuan mengerutkan keningnya saat mendongak ke atas. Dia tak menyangka bentuk asli siluman pria tua itu adalah siluman dengan bentuk kerbau raksasa sebesar gunung atau biasa disebut siluman Moong. Bos Fang, sebaiknya kau kabur saja. Biarkan aku yang menahan kerbau besar ini. Seru roh bela diri Phoenix yang merasa Fang Yuan tidak akan sanggup melawan siluman ranah absolute God tersebut. Roh bela diri Phoenix kemudian menggunakan teknik perubahan tubuh yang membuatnya mampu mengubah ukuran tubuhnya 10 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Namun,
Sebenarnya teknik ini hanyalah teknik gertakan saja agar musuh ketakutan. Tetapi untuk saat ini ia ingin mencoba bertarung secara langsung dengan siluman Moong tanpa menggunakan ki api lagi yang sebenarnya tidak mempan padanya. Fang Yuan menyeka air matanya dan berkata, "Kau akhirnya menjadi ayam jago beneran, bukan anak ayam lagi. Semoga kamu tidak menjadi ayam KFC bro. Semangat." Roh bela diri Phoenix sangat senang dipuji oleh tuannya dan menoleh ke belakang. Tetapi Fang Yuan telah menghilang begitu cepat. "Bos Fang, sebenarnya kamu benar-benar ingin aku mati ya? Kenapa tidak seperti cerita drama dulu? Berpura-pura menolak seruanku." Namun, siluman Moong sangat kesal mendengar ocehan manusia dan roh bela diri Phoenix. Dan langsung menyeruduk roh bela diri Phoenix yang langsung terhempas sejauh 1 mil. Cepat sekali kamu kalahnya." Fang Yuan yang sedang melarikan diri terkejut melihat roh bela diri Phoenix berguling-guling di sebelahnya. "Kerbau itu curang bos, dia malah menyerudukku diam-diam." Gerutu roh bela diri Phoenix segera berdiri. Bulu-bulu sayapnya banyak yang rontok. "Namun, jangan khawatir, aku akan mencabut salah satu tanduknya sebagai hadiah untuk bos." Dia langsung mengepakkan sayapnya terbang tinggi ke langit. Siluman Moong melompat tinggi dan langsung muncul 100 langkah di belakang Fang Yuan. Itu adalah lompatan yang sangat jauh. Bahkan bumi terasa bergetar seperti terjadi gempa bumi kuat. Dari langit, roh bela diri Phoenix terbang menukik ke arah siluman Moong. Dia seperti meteorit saja karena yang terlihat hanya kobaran api yang meluncur dari langit. "Cih, dasar burung bodoh!" Cibir siluman Moong menengadah menatap langit. Melihat siluman Moong tidak memperhatikannya, Fang Yuan segera melesat ke arah siluman Moong dan menyerap energi spiritual di sekitarnya menggunakan teknik pernafasan alam. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Fang Yuan meninju dada siluman Moong yang langsung terkejut karena tak merasakan keberadaannya. Dalam sekejap saja, ia telah melayang sangat tinggi di udara. Pemandangan yang indah. Gumam siluman Moong. Aku sedang diserang secara diam-diam." Gerutunya yang langsung merasa dadanya sangat sakit. "Kekuatan fisik manusia itu setara denganku. Bagaimana mungkin dia memiliki fisik sekuat itu?" Siluman Moong bertanya-tanya. Namun, tiba-tiba roh bela diri Phoenix telah muncul di depannya dan langsung mencakar wajah tampannya dengan kekuatan penuh. Boom! Siluman Moong dihempaskan ke bawah dan tanah di bawahnya langsung hancur berkeping-keping seluas 1000 langkah. Namun, roh bela diri Phoenix segera berubah menjadi butiran api kecil seperti kunang-kunang karena terlalu memaksakan kekuatan energi spiritual yang sangat besar. "Bos Fang, tetaplah hidup." Roh bela diri Phoenix tersenyum bahagia karena telah melakukan hal yang berguna untuk tuannya. Episode sebelumnya, Siluman Rana Absolute God. Episode berikutnya, terlalu kuat. Diri Phoenix sia-sia saja. Dia segera melompat ke dalam lubang besar yang menganga di depannya. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Siluman Moong yang berusaha berdiri kembali terkena bogem mentah di kepalanya, sehingga ia dipaksa mencium tanah lagi. Belum cukup, kerbau ini sangat kuat. Gumam Fang Yuan segera menghunus pedang matahari, kemudian menusuknya ke arah dada siluman Moong. "Sakit!" teriak siluman Moong melepaskan energi spiritual yang sangat besar, sehingga Fang Yuan terhempas menabrak dinding tanah. "Hehehe, sudah lama aku tak merasakan sensasi ini." Siluman Moong malah tertawa dan mencabut pedang matahari dari dadanya.
Terakhir kali yang membuatnya terluka parah adalah saat dikalahkan oleh siluman Heilong, naga hitam. Siluman dengan bentuk kerbau raksasa itu berdiri tegak kembali dan segera menyeruduk ke arah Fang Yuan. Dia juga tidak menggunakan ki apinya karena tahu Fang Yuan juga tidak akan mempan oleh apinya. Sebab api Phoenix lebih kuat dari apinya. Tetapi ia lebih unggul dalam basis kultivasi untuk saat ini, makanya ia masih bisa menahan panas dari api Phoenix. Fang Yuan yang merasakan seluruh tubuhnya kesakitan, segera berdiri lagi dan memasang kuda-kuda bela diri untuk menahan serudukan siluman Moong. Gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura. Rantai raksasa yang diselimuti kobaran api tiba-tiba mengikat siluman Moong, sehingga memperlambat lajunya yang akan menyeruduk tubuh Fang Yuan. Asap hitam pekat juga muncul untuk menutup jarak pandang siluman Moong, sehingga ia tidak tahu dari arah mana datangnya rantai-rantai yang melilit seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, asap hitam berubah wujud menjadi tengkorak raksasa dan membuka mulutnya lebar-lebar ingin melahap siluman Moong. Hahaha. Pemuda ini sangat hebat. Memiliki teknik bela diri yang sangat mengerikan. Namun, untuk melawanku kamu harus mencapai Rana Absolute God dulu. Siluman Moong memutuskan rantai raksasa yang melilitnya dan menanduk tengkorak raksasa, sehingga tak bisa melahapnya. Fang Yuan sudah tahu Rana Absolute God pasti mampu meloloskan diri dari teknik ini dan ia kembali muncul di bawah tubuh siluman Moong. Kali ini ia tidak meninju dadanya lagi, tetapi memilih meninju kaki depannya agar siluman Moong kesulitan bergerak nantinya dan ia bisa kabur dari sini. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Dengan sekuat tenaga Fang Yuan meninju lutut kaki depan kanan siluman Moong. Krek. Terdengar suara tulang kaki siluman Moong yang remuk. Fang Yuan tersenyum dan segera melesat ke atas, mencoba keluar dari lubang besar tempat mereka bertarung. Namun, saat Fang Yuan hampir mencapai permukaan tanah, tiba-tiba punggungnya ditanduk oleh siluman Moong. Fang Yuan menjerit kesakitan. Tanduk panjang dan runcing dari siluman Moong tertancap di punggung dan tembus ke perutnya, sehingga ia tak bisa bergerak lagi. Hehehe. Sudah kukatakan kamu terlalu cepat melawanku anak muda. Aku akan melenyapkanmu karena kamu akan menjadi musuh yang sangat mengerikan bagi kami para siluman di masa depan. Siluman Moong tertawa terkekeh-kekeh. Fang Yuan tak menyahut ejekan dari siluman Moong, tetapi ia langsung teringat dengan istrinya, Xiao Yue yang tidak tahu di mana berkultivasi bersama matriark Liu Ruxu. Maafkan aku istriku. Sepertinya keberuntungan yang diberikan surga padaku telah berakhir. Senior Feng Yu, Senior Sihu. Aku telah menepati janjiku berkunjung ke Gunung Kembar. Tetapi kalian malah menghilang. Ah, kenapa semua menjadi gelap? Mungkin aku sudah lelah. Kamu mengenal siluman Phoenix Nirwana dan rubah putih, bocah nakal. Tanya siluman Moong terkejut mendengarnya. Tetapi Fang Yuan tidak menyahut lagi. Darah terus bercucuran dari punggungnya membasahi tanduk siluman Moong. Mungkinkah ia sudah mati? Gumamnya segera berubah wujud ke bentuk pria sepuh. Episode sebelumnya, Fang Yuan mencoba kabur dari siluman Moong. Episode berikutnya, apakah aku di dunia bawah? Apakah aku di dunia bawah? Pangeran Cheng Hao. Paman Xing Hao sudah menunggumu di luar kota. Bisik Xing Nan, sepupu Pangeran Xing Cheng Hao. Apa kamu yakin akan membunuh Fang Yuan? Apa kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Sekarang dia telah mencapai ranah Chaos Ancient God.
Xing Nan takut Pangeran Xing Cheng Hao terbunuh nanti karena Fang Yuan juga merupakan anggota Aula Penegak Hukum. Takutnya Fang Yuan menjalankan misi dengan anggota Aula Penegak Hukum lainnya. Biasanya anggota Aula Penegak Hukum menjalankan misi selalu berkelompok karena mereka harus memecahkan sebuah kasus dengan cepat dan langsung melakukan eksekusi terhadap pelakunya saat itu juga. Apa kamu meragukan kekuatan Paman Xing Hao? Sahut Pangeran Xing Cheng Hao. Paman memiliki basis kultivasi Rana Absolute God dan aku yakin kematian ayah pasti terkait dengan Fang Yuan juga. Namun, aku tidak tahu bagaimana cara dia membujuk Xing Xin agar meracuni ayah. Xing Nan menghela nafas panjang dan tidak memiliki cara membujuk Pangeran Xing Cheng Hao agar tidak berbuat nekat membunuh Fang Yuan yang menurut mata-mata mereka sedang menjalankan misi ke Gunung Kembar, Benua Tengah. Pangeran Xing Cheng Hao sebenarnya meminta pamannya membawa banyak ahli bela diri kuat dari Kekaisaran Xing. Akan tetapi Xing Hao mengatakan situasi di Kekaisaran Xing saat ini sedang kacau. Para saudara-saudara Pangeran Cheng Hao sedang berperang untuk merebut tahta kaisar yang sedang kosong. Mereka tak peduli siapa yang membunuh kaisar, bahkan tak terbersit di pikiran mereka untuk membalas dendam. Justru mereka merasa kematian kaisar adalah peluang yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Kamu tak perlu ikut Xing Nan. Begitu juga yang lainnya. Cukup aku dan paman saja yang mengatasi bocah nakal itu. Seru Pangeran Xing Cheng Hao segera menuju keluar kota Changlan. Hehehe, Fang Yuan. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu membalaskan kematian ayah. Darahnya mendidih dan tak sabar lagi ingin bertemu dengan Fang Yuan sesegera mungkin. Xing Nan menghela nafas dalam-dalam. Entah mengapa ia merasa khawatir sepupunya itu tak akan pernah kembali lagi ke kota Changlan. 1 mil dari kota Changlan, sebuah artefak kapal terbang sedang melayang 100 tombak dari permukaan tanah. Pria sepuh, Rana Absolute God sedang menikmati teh hijau sembari memandang ke arah Pangeran Xing Cheng Hao yang terbang dengan tergesa-gesa. Xing Cheng Hao menyapa Paman Hao. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak perlu bersikap formal begitu keponakanku, sahut Xing Hao dengan senyum cerah sembari mengelus-elus jenggot putihnya. Apakah kamu membawa jimat penunjuk arah menuju Gunung Kembar? Karena itu yang paling mereka butuhkan untuk mengetahui di mana posisi Fang Yuan. Ya, aku telah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya dan memastikan dia ada di sana. Sahut Pangeran Xing Cheng Hao dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Bagus-bagus. Aku juga sudah tak sabar ingin melihat seperti apa orang yang membuat saudaraku sampai terbunuh itu. Sahut Xing Hao dengan niat membunuh yang sangat besar. Jalankan artefak kapal terbang dengan kecepatan penuh. Katanya lagi pada 2 ranah Chaos Ancient God bawahannya. Fang Yuan membuka matanya dan berpikir mungkin ia telah berada di dunia bawah lagi seperti di kehidupan masa lalunya. Apa Anda Dewa Yama? Kok mirip kerbau? Fang Yuan menyapa pria sepuh bertanduk. Dia tidak memperhatikan dengan jelas wajah pria sepuh tersebut karena sibuk memperhatikan tubuhnya yang tidak terluka lagi. Apa aku bunuh saja bocah laknat ini? Sudah diselamatkan malah menghinaku, kata siluman Mong dengan suara pelan, tapi masih terdengar oleh Fang Yuan. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan memperhatikan siluman Mong dengan seksama. Dia bingung. Kenapa siluman Mong malah mengampuni nyawanya padahal ia telah membunuh bawahannya? Tak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada kekasihku, Feng Yu. Wajahnya keriput siluman Mong langsung merah merona saat menyebut nama Feng Yu.
Hehehe. Kenapa kamu kenal dengannya? Dia penasaran hubungan siluman Phoenix Nirwana dengan bocah di hadapannya itu. Episode sebelumnya. Terlalu kuat.